Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, sekarang pukul 06.20. Oh iya, aku mau sedikit cerita nih. Dulu waktu aku kuliah, aku tuh sering banget merasa ada hal-hal yang membuat aku itu susah mengupgrade diri sampai aku itu merasa bodoh di kelas. Bahkan aku itu tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Nah, sampai aku meluapkan semuanya di depan kaca dan aku berpikir dan berkata dan ngomong sama diri sendiri, bahkan aku itu merasa menjadi orang paling introvert dan paling aneh. Bahkan ketika aku bertemu dengan teman-temanku, mereka itu seolah-olah nggak ada masalah yang spesifik dengan diriku. Aku juga saat itu merasa itu tuh aneh sekali pada diriku. Bahkan ketika aku melihat teman-temanku, mereka itu seolah nggak ada yang membicarakan hal itu. Aku lihat mereka baik-baik aja, tidak ada yang membicarakan hal itu juga. Bahkan cuman aku doang yang membicarakan hal seperti itu. Karena aku yang rasa bahwa aku ini kayaknya aneh gitu di antara mereka. Sampai ada yang mengganjal, bahkan merasa aku ini bermasalah, hingga aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Apa-apa salahku, semua ini salahku. Karena disitulah titik aku itu mulai merasa paling bermasalah di situ. Aku belum tahu penyebabnya seperti apa. Ternyata hal-hal seperti itu tuh harus dihindari. Apalagi jika aku memiliki masalah, mesti rasanya sepi. Dari sebagian orang, jika ada masalah mesti ingin menyendiri, dan itu biasanya di malam hari. Karena malam itu tempat yang paling efektif untuk kita yang ingin menyendiri, untuk menyelesaikan masalah dengan diri sendiri. Nah, ternyata pas aku lihat-lihat lagi ke teman-temanku, mereka juga ada masalah yang sama dengan diriku, tapi masalahnya bukan yang spesifik dengan diriku. Ternyata masalah yang dari teman-temanku itu ya masalah keluarga, masalah bersama temannya, masalah dengan lingkungan sosial, masalah dengan keluarganya. Nah, di situ aku bertanya sama mereka, kenapa kamu diam-diam aja? Kenapa kamu tidak membicarakan hal dalam permasalahan dirimu? Nah, kenapa kamu merasa alienasi, memusuhi diri sendiri? Jawaban yang aku dapat dari mereka itu adalah rasa malu. Ternyata karena malu, maka mereka akan bertindak negatif thinking, berpikir seolah-olah dunia ini membuat diri mereka penuh dengan kesalahan. Nah, ternyata disitulah aku juga ngerasa aku ini malu. Sampai aku tuh penasaran dengan rasa malu. Bahkan rasa malu menjatuhkan harga diri dengan cara meyakinkan kita bahwa memiliki cerita kita sendiri akan membuat citra diri kita di mata orang lain berkurang. Rasa malu ini sebenarnya tentang takut. Kita takut orang lain tidak akan menyukai jika kita tahu diri kita yang sebenarnya. Atau setidaknya kita takut akan mengecewakan orang lain jika ia tahu sisi diri kita yang coba kita sembunyikan. Kita takut orang lain tidak akan menyukai diri kita. Jika mereka sepenuhnya tahu latar belakang kita, apa yang kita percayai, seberapa sulit perjuangan yang sedang kita hadapi, dan juga percaya atau tidak kelebihan yang sebenarnya kita miliki. Itulah sebabnya banyak orang yang mempermak image dirinya di sosial media dengan menjatuhkan hal-hal tertentu. Saat di Facebook, Pet, WhatsApp, Instagram, dan sejenisnya, hal-hal seperti inilah yang menjaga image dirinya tetap baik di mata orang lain. Untuk poin terakhir, inilah yang membuat orang-orang berusaha merendah saat dipuji. Ada rasa malu pada kekuatan diri di balik kata-kata saya mah bisa apa saat dipuji seperti itu. Karena bagi saya kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang keren ya, yang hebat. Karena tidak semua orang ketika dipuji itu mesti dia akan merasa wow, iya dong,
bahkan dia akan merendah. Ada beberapa orang yang seperti itu. Orang-orang inginnya percaya bahwa rasa malu semacam ini hanya ada pada orang-orang yang telah mengalami trauma yang berat. Namun ini tidaklah benar. Rasa malu itu didalami oleh setiap orang. Walau tampaknya rasa malu itu bersembunyi di sisi gelap kita, sebenarnya rasa malu itu mengintai dari berbagai sisi kita. Misalnya saja image penampakan fisik kita, keluarga, pengasuhan, uang yang sedikit, pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang, atau pekerjaan yang membuat diri kita itu malu untuk mengatakan kepada orang lain, kesehatan yang kurang baik, kecanduan, seks, ya kan, usia yang sudah tua, dan agama ketika di lingkungan sosial. Merasa malu itu esensi dari menjadi manusia. Karena kalau kita tidak punya rasa malu, berarti kita bukan manusia. Gitu. Cerita perjuangan pribadi kita sendiri dulu. Cerita perjuangan pribadi kita itu sendiri sangat sulit dimiliki oleh semua orang. Bahkan tidak semua orang memiliki perjuangan pada diri sendiri yang sesuai dengan diri kita. Jika kita berusaha keras untuk membuat semua di sisi kita baik, tampak baik dan sempurna di permukaan, risikonya akan sangat tinggi saat kebenaran itu dipaksa muncul. Itulah sebabnya rasa malu sangat mencintai perfeksionis. Rasa malu akan dengan mudah membuat perfeksionis menutup sisi dirinya. Nah, selain takut mengecewakan orang lain atau membuat mereka menjauh, karena cerita dari kehidupan kita pun sebenarnya kita juga takut hal ini. Jika kita menceritakan sisi hidup kita, satu pengalaman hidup saja itu sangat berharga, akan membuat kita runtuh ketika kita menceritakan rasa malu itu kepada orang lain. Pasti orang lain pun akan menjatuhkan diri kita. Disitulah harga diri kita akan jatuh dan runtuh, dan itu membuat diri kita tidak semangat lagi. Ada ketakutan bahwa kita akan terkubur atau orang lain mencitrakan diri kita hanya dari cerita itu saja. Ada ketakutan bahwa ada ketakutan bahwa kita akan terkubur atau orang lain mencitrakan diri kita hanya dari cerita itu saja. Yang padahal kenyataannya tidak semua cerita itu hanyalah satu bagian kecil dari diri kita yang sebenarnya. Jika rasa malu itu ketakutan, tidak layak dicintai dan tidak layak memiliki, dan jika semua orang punya kebutuhan mendasar akan merasakan cinta dan merasa memiliki, itulah sebabnya mengapa rasa malu itu menjadi tuan dari segala emosi. Kita tidak harus mengalami rasa malu untuk dilumpuhkan olehnya, tapi ketakutan dianggap tidak berharga alias direndahkan oleh rasa malu. Itu biasanya kita memaksakan diri untuk diam ketika kita mendengar rasa malu kita dipasarkan oleh orang-orang. Jadi jika kita semua memiliki rasa malu, berita baiknya adalah kita mampu mengembangkan ketahanan terhadap rasa malu. Ketahanan terhadap rasa malu adalah kemampuan untuk mengenali rasa malu, untuk bergerak melaluinya sambil bertahankan perasaan berharga dan keautentikan diri kita. Nah, ketahanan terhadap rasa malu ini juga merupakan kemampuan untuk mengembangkan keberanian, perasaan sayang, dan juga keterhubungan sebagai hasil dari pengalaman kita. Hal yang pertama yang perlu kita pahami tentang ketahanan rasa malu adalah semakin kita jarang membicarakan rasa malu, semakin rasa malu itu menguasai diri kita. Rasa malu membutuhkan 3 hal untuk mengendalikan kehidupan seseorang. Kerahasiaan, mendiamkan, judgment. Saat hal melakukan terjadi dan kita menyimpan rasa malu itu tumbuh, rasa malu memakan jiwa
kita sedikit demi sedikit rasa malu terjadi sesama manusia. Rasa malu itu tersembunyi juga di antara sesama manusia. Nah, tentu saja cerita tentang rasa malu itu bukan untuk diceritakan kepada semua orang. Nah, ada 6 jenis orang yang perlu kita hindari. Ada 6 jenis orang yang perlu kita hindari dalam menceritakan pengalaman yang membuat kita malu. Hati-hati, bisa jadi kamu juga termasuk orang-orang yang seperti ini. 6 tipe ini bukanlah orang yang berhak untuk mendengar cerita pribadi. Yang pertama, teman yang begitu mendengar ceritamu justru merasa malu karenamu. Dia menghela napas dan mengatakan betapa memalukannya dirimu. Lalu ada keheningan yang canggung dan kamu justru yang perlu membuatnya merasa lebih baik. Yang kedua, teman yang merespon dengan simpati. Aduh, kasihan deh kamu. Bukannya empati, aku mengerti. Aku juga pernah merasakannya kok. Yang ketiga, teman yang menjadikan dirimu sebagai panutan untuk merasa berharga dan otentik. Ia tidak akan bisa membuatmu karena dia akan kecewa akan ketidaksempurnaanmu. Kamu telah membuatnya kecewa. Yang keempat, teman yang sangat tidak nyaman dengan kerapuhan, kegalauan, sampai-sampai dia memarahimu. Kok bisa-bisanya ya kamu melakukan itu? Apa yang kamu pikirin? Atau dia mencari kambing hitam, siapa sih orangnya? Kasih tahu biar saya balas. Yang kelima, teman yang berusaha membuat keadaan terasa lebih baik karena rasa tidak nyamannya. Dia tidak terima kalau kamu pun bisa berbuat kesalahan dengan berkata, kamu berlebihan, gak seburuk itu. Kamu hebat, kamu sempurna. Semua orang mencintai kamu. Dan yang keenam, teman yang akan mencoba mengalahkanmu itu mah gak ada apa-apanya. Dengerin deh pengalaman gue. Hindarilah keenam jenis orang yang seperti tadi. Karena yang kamu perlukan justru teman yang berusaha menyamakan pada dirimu, yang satu frekuensi denganmu, dan teman yang akan berkata, aku mengerti hancurnya perasaanmu, aku pernah merasakannya. Nah, itulah yang harus kita temui ketika kita berbicara tentang rasa malu kita. Jika kita sudah menemukan orang yang berhak dan layak untuk kita ceritakan, dan dia mau mendengarkan cerita kita, kita perlu memberitahunya. Rasa malu akan menjadi lemah saat dibicarakan. Dengan cara ini, kita perlu menumpukan cerita kita sendiri agar rasa malu itu menjadi lebih efektif untuk dibicarakan. Merasa bersalah itu seperti ungkapan, saya melakukan hal yang buruk. Sementara merasa malu ini seperti ungkapan, saya ini buruk. Rasa malu itu tentang siapa diri kita. Sementara merasa bermasalah itu tentang perilaku kita, atau saat kita gagal menjadi sosok yang kita inginkan. Rasa bersalah itu perasaan yang tidak bisa kita samakan atau tidak bisa kita satukan saat membantu diri kita untuk menjadi lebih baik. Perasaan bersalah memotivasinya diri kita untuk meminta maaf atas hal yang kita lakukan, memperbaikinya, atau mengubah kebiasaan yang membuat diri kita merasa tidak enak. Perasaan bersalah ini sekuat perasaan malu, namun efek perasaan bersalah seringkali positif, sementara perasaan malu ini menghasilkan saat kita melihat orang yang meminta maaf, memperbaiki kesalahan, atau mengganti kebiasaan negatif dengan yang positif. Orang itu terdorong oleh perasaan bersalah, bukan rasa malu. Nah, secara alamiah manusia ingin merasa layak dicintai dan mencintai dan memiliki. Saat mereka malu, kita merasa terputus dan merasa tidak berharga. Takut, merasa malu membuat seseorang terlibat dalam perilaku yang merusak diri sendiri atau mempermalukan orang lain. Bahkan perasaan malu ini berkaitan dengan kekerasan, agresi, depresi, kecanduan, atau gangguan makan dan bullying. Nah, sehingga penyebab-penyebab itu menjadikan rasa malu seperti itu. Nah, kemudian
dalam pengasuhan menggunakan rasa malu, kamu memang anak nakal. Bukannya perasaan bersalah, perbuatan kamu buruk membuat anak-anak merasa bahwa dia tidak layak dicintai, sehingga sampai besar nanti perkembangan anak pun kurang baik ya, karena itu ada sesuatu yang buruk di belakangnya, latar belakangnya. Mungkin ketika diasuh sama orang lain atau pembantu, atau bisa jadi sama orang tua. Nah itu kan memang kasihan sekali. Nah, bagaimana sih cara mengatasi rasa malu? Jika kita ingin hidup sehat tanpa rasa takut untuk tidak merasa cukup, kita perlu memiliki cerita kita sendiri. Kita juga perlu merespon rasa malu dengan cara yang baik, dengan cara yang efektif, dengan cara yang memperparah rasa malu kita. Salah satunya adalah menyadari kapan kita merasa malu sehingga kita bisa beraksi dengan kesadaran. Rasa malu itu emosi dengan kotak penuh. Orang-orang dengan ketahanan terhadap rasa malu yang tinggi tahu kapan rasa malu terjadi. Cara termudah untuk mengetahui rasa malu adalah dengan mengembangkan kesadaran akan gejala fisik saat terjadi rasa malu. Saat merasa malu, interaksi kita dengan manusia akan berlangsung buruk. Kita perlu kembali ke kesadaran emosional kita sebelum, misalnya mengirim email atau pesan yang kelak akan kita sesali. Brand Brown mengatakan bahwa ia butuh 10-15 menit untuk membuat dirinya sadar dalam waktu tersebut. Ia pasti menangis dan perlu berdoa agar ia siap mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi malu adalah anugerah hidup tersendiri. Jadi, mengatasi rasa malu itu adalah kehebatan diri sendiri. Belum tentu semua orang itu bisa mengatasi rasa malu diri sendiri. Karena mengatasi rasa malu itu sangat sulit ya. Jadi perlu ada ketahanan diri terhadap perlakuan oleh orang lain. Nah, untuk melatih ketahanan rasa malu terhadap orang-orang di lingkungan sosial dan mengakui cerita hidupmu sepenuhnya, mulailah dengan menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, kamu menjadi orang seperti apa ketika kamu dipojokkan oleh rasa malu? Yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk melindungi diri kamu sendiri dari rasa malu? Yang ketiga, sosok seperti apa yang kamu panggil untuk melalui sisi dirimu yang menarik diri, bergerak, atau melawan? Yang keempat, hal yang paling berani apakah yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri saat dirimu merasa kecil dan terluka? Jadi cerita kita yang sebenarnya itu bukanlah untuk didengar oleh semua orang. Bisa mendengarkan cerita kita ini adalah keistimewaan diri sendiri gitu. Mungkin itu aja sih dari saya tentang rasa malu. Jika kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian di media sosial. Jangan lupa ikuti terus video selanjutnya. Oke, bye-bye.